Tidak, tapi kan bukan berarti Mamang Gufron ini sedang mengajarkan kesesatan. Dia hanya bercerita. Dia hanya bercerita. Misalkan dia mau cerita tentang sebuah kehaluan, cerita tentang mimpi, itu hak dia. Silakan dia bercerita. Kalau kita mau mendengarkan ya silakan. Kalau tidak mau mendengarkan silakan. Kalau kita mau percaya ceritanya, ya silakan. Kalau tidak ya tidak usah kita kemudian ini menyesatkan, menganggap tindakan Mamang Gufron ini salah. Itu ya sudah kelewatan kalau hal semacam ini dianggap seperti itu. Kalau orang bercerita tentang pengalaman spiritualnya, ya tentang pengalaman rohaninya, ini memang tidak bisa kita memasukinya, ya. Kita yang dalam bentuk kasat mata ini, kemudian kita mau mengusut orang yang berbicara dalam bentuk spiritual, dalam bentuk rohaninya yang diceritakan, ya ini tidak sinkron, tidak nyambung sebenarnya. Ini seharusnya MUI bertindaknya itu adalah meluruskan. Nah, caranya meluruskan bagaimana? Ya menjelaskan kepada masyarakat bila ada orang yang bercerita tentang kisah-kisah halu, tentang misalkan Fakih Muqaddam bisa Isra Mi'raj 70 kali, wong baginda Nabi aja itu cuma 1 kali. Ini tidak usah diikuti, misalkan cerita seperti itu. Misalkan ada Mamang Gufron bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat. MUI cukup bicara. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, tidak usah dipercaya. Gitu aja. Kita tidak usah mengatakan bahwa orang bercerita semacam ini, ya tokoh-tokoh spiritual yang bercerita semacam ini, itu sebenarnya sudah banyak kita temui. Tokoh-tokoh yang kontroversial, yang mungkin bisa dianggap kontroversial atau tidak, yang bercerita semacam ini itu banyak sekali. Cuma masalahnya Mamang Gufron ini baru terekspos. Kenapa ketika setelah Mamang Gufron itu bersama dengan Kiai Imad yang tempo hari itu di Banten bersama Kiai Imad, beliau itu mendukung Kiai Imad, kenapa kok tiba-tiba cerita-cerita Mamang Gufron, yang video-video Mamang Gufron yang kita bercerita semacam itu tiba-tiba kok sampai viral, diviralkan, dan kemudian sampai MUI turun tangan, ini kemudian dibahas sampai masuk di TV dan sebagainya. Ada apa sebenarnya ini? Kalau ingin memang mengadili, ya diadili itu orang yang memviralkan ini. Kenapa diviralkan? Kenapa ini justru dibahas? Sebenarnya ini kan kalau mau mengusutkan mereka yang memviralkan. Ini tidak jauh beda dengan misal. Nah, hal-hal semacam inilah seharusnya yang perlu disikapi kalau memang dari pihak TV One atau dari pihak MUI mau ingin mengkritisi, ya harus adil. Kalau kritisi ini semua, kalau memang itu dianggap sesuatu yang menyesatkan, ya. Yang kita bisa lakukan sebenarnya dalam hal ini, itu yang paling baik langkahnya adalah kita memberikan edukasi tandingan, memberikan penjelasan tandingan untuk menanggapi hal-hal semacam itu. Seharusnya begitu langkah yang bijaksana dari pihak MUI, yaitu memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi tentang masalah Mamang Gufron yang mendapatkan respon yang saya menganggapnya ini respon yang sangat berlebihan dari pihak MUI ataupun dari berbagai channel, ya. Sementara ini adalah channel televisi TV One yang mendapatkan respon yang begitu berlebihan, ya saya kira, untuk menanggapi seorang Mamang Gufron. Padahal kita tahu sendiri bahwa bagaimana perilaku sikap dari Mamang Gufron ini kalau kita mau melihat fakta-fakta sebelumnya, ya, seperti tokoh-tokoh kayak Mamang Gufron ini, saya kira kita tidak akan bersikap yang berlebihan seperti itu, ya. Karena sebenarnya yang dipermasalahkan di sini itu adalah dari perilaku dari Mamang Gufron, sikap dari Mamang Gufron.
Jadi kalau kemudian ini dianggap sebagai apa yang dilakukan Mamang Gufron itu adalah sebuah ajaran sesat, apakah Mamang Gufron itu telah mengajarkan sebuah kesesatan dalam hal ini? Kalau kita melihat dari videonya Mamang Gufron itu, sebenarnya beliau itu kan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dirinya. Ini kan beliau sedang bercerita tentang pengalaman-pengalaman dirinya seperti berjumpa kata dengan malaikat Israfil, terus kemudian bisa berbicara dengan semut dan sebagainya. Ini kan cerita, dia menceritakan. Adapun kalian yang diceritakan itu mau percaya atau tidak itu kan silahkan. Terus kenapa kok ini bisa dianggap sebagai sebuah kesesatan? Apakah Anda yang menganggap sesat ini bisa membuktikan bahwa apa yang diceritakan oleh Mamang Gufron itu tidak berdasar, apa yang disampaikan Mamang Gufron itu betul-betul sebuah halusinasi? Kan kita juga tidak tahu kebenaran yang asli, yang tahu adalah pelakunya, yang tahu adalah yang bercerita. Iya, memang kalau kita mau berlogika, berakal waras, itu pasti ya kalau mendengar cerita-cerita semacam ini, apalagi ini di zaman saat ini tentu kita tidak akan percaya begitu saja. Saya secara pribadi itu tidak percaya dengan ceritanya Mamang Gufron kalau dia itu bisa ngomong dengan malaikat Israfil, dengan semut dan sebagainya. Tapi itu kan hak saya mau percaya atau tidak. Tapi kan bukan berarti Mamang Gufron ini sedang mengajarkan kesesatan. Dia hanya bercerita. Misalkan dia mau cerita tentang sebuah kehaluan, cerita tentang mimpi, itu hak dia, silakan dia bercerita. Kalau kita mau mendengarkan ya silakan, kalau tidak mau mendengarkan silakan. Kalau kita mau percaya ceritanya ya silakan, kalau tidak ya tidak usah kita kemudian ini menyesatkan, menganggap tindakan Mamang Gufron ini salah. Itu ya sudah kelewatan kalau hal semacam ini dianggap seperti itu. Terus kemudian sampai Mamang Gufron itu memang mengajarkan hal-hal semacam ini ya. Misalkan dia dalam hal ini itu memang mengajarkan kepada para audiens atau para jamaah dalam pengajian tersebut. Itu beliau betul-betul mengajarkan ini loh caranya berbicara dengan malaikat Israfil dan sebagainya. Itu sudah beda karena memang tidak ada tuntunan dalam ajaran Islam itu mengajarkan hal semacam itu. Kalau orang bercerita tentang pengalaman spiritualnya ya, tentang pengalaman rohaninya, ini memang tidak bisa kita memasukinya ya. Kita yang dalam bentuk kasat mata ini kemudian kita mau mengusut orang yang berbicara dalam bentuk spiritual, dalam bentuk rohaninya yang diceritakan, ya ini tidak sinkron, tidak nyambung sebenarnya. Sebenarnya kalau Anda ingin memang mengedukasi umat atau memang tujuannya ingin mengedukasi masyarakat, ya cukup mengatakan misalkan kok ada orang tua bercerita semacam ini, ya kita jangan percayai kalau ada cerita semacam itu. Jadi kita berbalik dengan sebuah sanggahan dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk fatwa dan sebagainya. Misalkan dari MUI cukup memberikan fakta, bila ada cerita-cerita yang semacam ini jangan percaya. Seharusnya begitu, kayak MUI ini seharusnya sikapnya seperti itu. Kalau ada orang yang berbicara ngelantur semacam ini, ya seperti dalam itu kitabnya Ba'alawi ini, misalkan ada tokoh seperti Fakih Muqaddam yang diceritakan di situ bisa Isra Mi'raj 70 kali, itu ditulis dalam kitabnya Ba'alawi itu, ada itu tulisannya itu. Ini kan menceritakan sampai bisa Isra Mi'raj 70 kali. Apakah ini sebuah kesesatan atau tidak? Ini kan tidak bisa dibuktikan, kita tidak tahu. Kita tinggal mau percaya atau tidak. Kan begitu, seperti ada cerita-cerita semacam ini seharusnya MUI bertindaknya itu adalah meluruskan. Nah, caranya meluruskan bagaimana? Ya menjelaskan kepada masyarakat bila ada orang yang bercerita tentang kisah-kisah halu, tentang misalkan Fakih Muqaddam bisa Isra Mi'raj 70 kali, wong baginda Nabi aja itu cuma 1 kali. Ini tidak usah diikuti, misalkan cerita seperti itu. Misalkan ada Mamang Gufron bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat.
MUI cukup bicara. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, ndak usah dipercaya. Gitu aja. Kita tidak usah mengatakan bahwa itu ajaran sesat dan sebagainya. Ini kan bukan mengajarkan ya. Kalau ini memang diajarkan, kemudian orang itu mengajarkan, itu bisa dianggap sebagai ini sedang mengajarkan ajaran sesat. Tapi kalau orang sekedar bercerita, itu hak dia. Dan orang bercerita semacam ini ya, tokoh-tokoh spiritual yang bercerita semacam ini itu sebenarnya sudah banyak kita temui. Tokoh-tokoh yang kontroversial, yang mungkin bisa dianggap kontroversial atau tidak, yang bercerita semacam ini itu banyak sekali. Cuma masalahnya Mamang Gufron ini baru terekspos. Dan perlu diketahui juga ya, sebenarnya kalau ingin mempermasalahkan ya, kalau ingin menindaklanjuti yang dianggap ini sebagai menyebarkan sebuah kesesatan dan sebagainya, itu justru yang dianggap menyebarkan kesesatan, yang dianggap membodohi umat, itu justru mereka yang memviralkan video ini. Kan sebenarnya video tentang Mamang Gufron itu kan kurang lebih sudah 3 tahunan yang lalu. Kenapa waktu itu 3 tahun yang lalu ketika Mamang Gufron berbicara semacam ini itu tidak dipermasalahkan? Kenapa ketika setelah Mamang Gufron itu bersama dengan Kiai Imad yang tempo hari itu di Banten bersama Kiai Imad, beliau itu mendukung Kiai Imad, kenapa kok tiba-tiba cerita-cerita Mamang Gufron, yang video-video Mamang Gufron yang kita bercerita semacam itu tiba-tiba kok sampai viral, diviralkan, dan kemudian sampai MUI turun tangan, ini kemudian dibahas sampai masuk di TV dan sebagainya. Ada apa sebenarnya ini? Kalau ingin memang mengadili, ya diadili itu orang yang memviralkan ini. Kenapa diviralkan? Kenapa ini justru dibahas? Sebenarnya ini kan kalau mau mengusutkan mereka yang memviralkan. Ini tidak jauh beda dengan misalkan ada orang yang melakukan tindakan pornografi. Jadi yang terkena sanksi hukum itu tidak hanya pelakunya dalam pornografi tersebut, tapi justru orang yang memviralkan. Justru orang pelaku dari pornografi itu dia kan sebenarnya tidak ingin memviralkan hal semacam itu. Justru itu dirahasiakan atau untuk intern sendiri, untuk pribadinya sendiri sebenarnya, untuk kalangan sendiri sebenarnya. Tapi kenapa itu kemudian diviralkan? Karena ada orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Jadi ini bisa dikasuskan, ini bisa disamakan dengan orang yang menyebarkan, memviralkan sesuatu yang mungkin dianggap sesat. Kan begitu seharusnya. Jadi jangan menyalahkan Mamang Gufron. Kalau seandainya kita jumpai apa yang dilakukan Mamang Gufron sampai dengan saat ini masih seperti itu misalkan ya, dia masih bercerita-cerita semacam itu ya, terus kemudian video itu diviralkan, ya boleh-boleh saja, karena memang kejadiannya pada saat-saat ini, pada saat-saat sekarang ini kan masalah kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh pihak MUI dan juga para dari pihak-pihak televisi seperti TV One yang kemudian mengangkat isu ini menjadi sesuatu yang begitu heboh ya. Padahal kalau TV One mau meneliti dengan kejujuran ya, kalau TV One mau mengkoreksi, kalau mau adil, itu banyak sekali yang lebih, kalau itu dikatakan misalkan sesat ya, kayak justru ada yang lebih sangat menyesatkan daripada apa yang dilakukan oleh Mamang Gufron kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sesat yang bisa menjerumuskan umat. Banyak ya, seperti dalam kisah-kisah dalam itu kisahnya Fakem Kudam yang bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali. Ya, itu juga dalam kisahnya para wali-walinya itu dari pihak Ba'alawi itu sampai bisa menghidupkan orang mati. Itu ada. Cerita semacam itu ada. Nah, kalau semacam ini ya, kalau kita tangkap sebenarnya ini kan lebih menyesatkan. Kok ada seorang wali sampai bisa menghidupkan ya, menghidupkan orang yang mati seperti Nabi. Ya kalau memang Allah itu menghendaki itu sah-sah saja ya. Tapi cobalah kita berpikir secara logis ya. Kira-kira orang yang diberikan sebuah keistimewaan seperti itu, kira-kira kalau manusia biasa selain nabi-nabinya Allah, kira-kira pantaskah hal semacam itu? Kalau seandainya memang
memang ya kalau ya segala sesuatu itu Allah berkehendak, Allah berkuasa, bisa saja itu bisa saja memang. Cuma ketika Allah itu juga memberikan sebuah keistimewaan ini pada wali-walinya Allah, ini nanti juga akan mengurangi kewibawaan para nabi-nabinya Allah yang memang punya spesifikasi dalam bentuk mukjizat yang luar biasa. Jadi kalau memang wali-walinya Allah memang betul bisa juga bisa melakukan seperti itu, maka spesifikasi mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabinya Allah itu akan menjadi sesuatu yang tidak spesifik, tidak menjadi sesuatu yang istimewa jadinya. Nah, hal-hal semacam inilah seharusnya yang perlu disikapi kalau memang dari pihak TV One atau dari pihak MUI mau ingin mengkritisi ya harus adil. Kalau kritisi ini semua kalau memang itu dianggap sesuatu yang menyesatkan, ya. Yang kita bisa lakukan sebenarnya dalam hal ini itu yang paling baik langkahnya adalah kita memberikan edukasi tandingan, memberikan penjelasan tandingan untuk menanggapi hal-hal semacam itu. Seharusnya begitu langkah yang bijaksana dari pihak MUI, yaitu memberikan edukasi, memberikan tanggapan tandingan, memberikan nasihat tandingan untuk mengkanter apa yang disampaikan oleh Mamang Gufron. Jadi apa yang disampaikan oleh Mamang Gufron ini tidak perlu kalian percayai karena ini dari sisi logikanya begini silahkan. Kalau mungkin ada yang percaya ya silahkan. Yang penting kita ini sudah saling menjelaskan, ya. Sekali lagi ini tolong dipahami bahwa sesuatu itu dianggap sesat, menyesatkan itu kategorinya apa, standarnya apa, itu harus jelas. Ya, kalau orang menceritakan itu bukan mengajarkan kesesatan. Baru kalau misalkan Mamang Gufron itu ternyata terbukti menyebarkan kesesatan, misalkan di pondoknya, ya, terus di situ disuruh mempelajari tentang hal-hal semacam itu, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Padahal kemarin itu setelah diperiksa dari pihak MUI sendiri, mereka tidak menemukan sama sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan di dalam pondok tersebut. Bahkan dari santrinya Mamang Gufron, Gus Ubat sampai berkata, kalau seandainya ditemukan ada ajaran Wahabi atau ada ajaran menyesatkan, kami siap diadili, siap diperiksa kalau seandainya memang ditemukan. Tapi faktanya tidak ada. Ini kan sudah jelas sebenarnya ya dari pihak MUI bahwa Mamang Gufron tidak sedang mengajarkan kesesatan. Dia hanya bercerita sebagaimana dalam kitab-kitab yang juga menceritakan sesuatu yang penuh dengan halusinasi, yang penuh dengan khayalan dan sebagainya. Itu ada kitab-kitab yang menceritakan seperti itu. Tidak ubahnya dengan hal semacam itu. Dan kalau kita mau menelusuri ulama-ulama kita yang sudah dikenal sebagai seorang waliullah dan sebagainya, itu banyak cerita-cerita yang aneh-aneh. Itu sudah hal biasa sebenarnya. Tapi sekali lagi yang penting ini itu dalam sebuah cerita, menceritakan, bukan mengajarkan. Tolong dipahami oleh pihak MUI ataupun TV-TV yang belum paham tentang masalah ini, ya. Sebenarnya ini perlu dijelaskan bahwa ini itu menceritakan, bukan mengajarkan. Berbeda. Kalau mengajarkan berarti pondoknya Mamang Gufron pasti ada kitab-kitab yang mengajarkan seperti itu. Ya, ini tolong dibedakan, ya. Saya kira cukup sekian dari tanggapan saya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dari MUI dan juga mungkin pertimbangan masyarakat. Jadikan pertimbangan untuk televisi-televisi ataupun channel-channel YouTube yang terus menyudutkan Mamang Gufron ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk mereka, membukakan mereka kebenaran yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi fitnah-fitnah yang diumbar lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.